Tapi itu Tapi tidak itu batal. nggak batal karena bukan jalan tembus yang dimaksud yang membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Gus? wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salaman Nabi Iya. Afdol. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, kembali di Kiai Ketribon. Nah, masih seputar Ramadan karena masih Ramadan awal-awal ini masih pada semangat. Terkait kemarin Gus, kita sudah bahas tarawih, sudah bahas tentang tanda-tanda diterimanya puasa. Nah, begini Gus, kalau orang itu gila, otomatis membatalkan puasa ya Gus? Nggak sah puasanya. Kenapa? Nggak sah puasanya. Nggak sah puasa. Kalau gila karena cinta? Itu bukan gila namanya, tergila-gila. Gila-gila. Nah, kalau turunannya gila ya, bukan turunannya ya. Atau misalkan dia ayan atau pingsan, itu kira-kira membatalkan puasa bukan? Kalau memang menghabiskan waktu siang ya batalkan. Tapi kalau cuma sebentar nggak apa-apa. Oh, kalau pingsan sebentar Ya, tidak nggak batal. apa-apa. Dan itu bukan disengaja ya. Kalau disengaja tetap batal. Misalnya sengaja nginum apa, lampir jadi apa, pingsan. ya oke batal. Tapi karena pingsan karena mungkin apa? Mendengar kabar, misalnya kabar duka misalnya, ya, terus pingsan kan. Kalau memang nggak menghabiskan sebagian besar waktu siang, waktu puasa siang hari, berarti itu maka tidak nggak batal. Nah, terus ini Gus, terkait banyak juga pertanyaan ini Mahmud atau Mamah Muda. Waduh. Bukan marmut ya. Bukan Mahmud. Nah, Jadi pada saat berpuasa itu emak-emak itu yang masih subur otomatis ya, itu memakai alat-alat kontrasepsi, alat KB, spiral dan sebagainya. Itu bagaimana kalau saat berpuasa menggunakan itu atau pasang alat itu? lagi puasa pasang Saat berpuasa susuk misalnya, ya nggak apa-apa. Memasukkan benda itu nggak apa-apa ya? Karena itu yang membatalkan itu masuk melalui jalan yang tembus. Masuk melalui jalan yang Iya, seperti melalui mulut, hidung, terusan telinga, terusan kemaluan, itu kan jalan tembus. Nah, kalau nggak melalui jalan tembus, nggak batal. Misalnya sampai mandi, siang-siang kan lemes, adus kan tetap terus langsung seger kan? Karena ada air yang masuk lewat pori-pori kan? Jelas ada yang masuk entah seberapa. Tapi itu nggak batal karena bukan jalan tembus yang dimaksud yang membatalkan. Makanya saya teringat ketika dulu waktu saya sowan Mbah Memun. Saya sowan Mbah Memun, tiba-tiba ada pengurus datang sowan. Beliau pengurus itu matur ke Mbah Memun, ini ada anak sakit. Ada anak sakit. Terus lagi puasa itu. Terus kata Mbah Memun, ya diperiksakan ke dokter, suntik. Terus pengurusnya bilang, nggak mau, ini orangnya lagi dalail. Dalail puasa kan nanti kalau khawatirnya kan nanti pedot ya, cedot kan mulai dari awal. Terus Mbah Mun dengan tegas bilang begini, kan ndak no, suntik orang batal no. Suntik tidak membatalkan. Orang batal puasa. Misalkan orang yang diabetes itu, misalkan suntik insulin juga itu nggak batal. Nggak batal. Karena apa? Karena bukan lewat jalan tembus. Ya, termasuk infus. Jadi sampai kencot. Ini infus nggak batal. Kalau yang lewat bukan jalan tembus, kan ada yang lewat hidung juga, batal. Ya. Kalau lewat nadi, iya. Kalau lewat ini kan bukan jalan tembus, nggak batal. Itu sekalipun itu isinya
vitamin atau sari makanan gitu supaya itu saya ingat betul Mbah Memun dawuh begitu. Waktu itu saya lagi sowan itu. Kadakno suntik orang batano puasa. Jadi ini bisa menjadi pengertian. Jadi yang penderita diabetes suntik insulin nggak ada masalah ya Gus, tetap puasanya. Jadi parameternya itu yang masuk melalui jalan yang tembus. Itu. Begitupun tadi ya kayak niku Gus, susuk tadi susuk KB gitu kan, bukan susuk sewu. Gitu. Iya kalau susuk sewu angel. Nah ini Gus, terkait masih persoalan wanita, bahwa ada juga orang yang siklus menstruasinya juga lama. Mungkin juga kan biasanya kan normalnya ya 6 hari lah ya, atau 7 hari. Nah ini ada juga yang sampai 15 hari gitu kan. Nah maka dia menggunakan pil penunda atau obat untuk biar penunda haid atau menstruasi. Itu juga bagaimana Gus? Kayak orang itu haji biasanya ya, sama ya. Orang haji itu kan biasanya. Jadi agama itu akal adinu aklun. Agama itu adinu aklun. Agama itu rasional. Jadi meskipun ada beberapa yang tidak rasional, tapi mayoritas kalau hukum saya itu rasional. Contoh, ketika wanita haid kan nggak sholat, dan sholatnya tidak wajib diqodho. Tapi kalau puasa haid wajib diqodho. Ini sangat rasional sekali. Karena kalau sholat misalnya diqodho, kasihan. Setiap hari sholat 5 waktu, misalnya haidnya sampai 7 hari, berapa kali? Per bulan loh. Kan kasihan. Makanya hukum syariat tidak mewajibkan qodho bagi wanita yang haid. Sementara kalau puasa, ya kalau wanita haid wajib qodho. Karena puasa setahun yang wajib hanya Ramadan toh. Ramadan saja. Sehingga misalnya dia haid 7 hari, ya, maka kewajiban dia qodho 7 hari. Jadi ringan daripada qodho sholat. Jadi sangat rasional agama itu. Jadi boleh nggak itu tadi Gus? Nah, cuma sebagian wanita ada yang enggan lah, kadang enggan untuk nyaur itu kan. Akhirnya dia memakai obat-obat tersebut. Iya, untuk penunda haid tadi. Itu hukumnya makruh. Tidak dilarang tapi. Makruh ya larangan, cuma tidak sampai haram. Makruh itu larangan. Cuma tidak sampai haram. Makruh kan kalau dilakukan nggak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya tinggal mau pilih yang mana, mau pahala apa mau tidak apa-apa. Kalau mau pahala berarti ditinggalkan, berarti jangan. Sebaiknya jangan. Iya, sebaiknya jangan. Karena itu hukumnya makruh menggunakan pil penunda. Iya, karena itu haid itu kan sudah watak ya, sudah kodrat wanita, dan itu sudah dari Allah kan. Nah, kalau kita menunda-nunda itu berarti seakan-akan tidak terima dengan kodratnya Allah, seakan-akan itu loh. Makanya tadi jenengan ngendika adinu aklun. Makanya agama itu rasional dan logika. Iya, logika. Lalu dulu Rasulullah kalau makan pakai 3 jari kan. Ya makanya kurma, makanya roti. Seroto. Lah kalau masuk roti pakai 3 jari ya. Kan sunah Gus tapi. Adinu aklun. Tapi ada yang tidak logika Gus. Agnes ya, banyak. Kadang nggak logika, ada logika. Ya nggak pakai logika banyak. Berarti itu tadi kemakruhan untuk wanita yang menggunakan pil penunda haid, bahwa sebaiknya tidak dilakukan. Ya cuma boleh. Jadi misalnya dia meminum pil sehingga puasanya
lancar jaya itu kan, sebulan penuh nggak kodok, ya nggak apa-apa. Cuma sebaiknya ya sudah kodrat, sudah kodrat dijalanin aja. Cuma mungkin saya pikir dia menggunakan pil itu karena ini menstruasinya terlalu lama mungkin, karena normalnya kan ya 7 hari, ya 7 hari atau 6 hari sampai 15 hari. Iya. Terus bagaimana nih Gus? Kalau misalkan ada orang itu sakit, dia Ramadan kan normalnya biasanya 30 hari. Dia sakit, ternyata dia hanya bisa menjalani puasa itu cuma 15 hari. Dan 15 harinya itu dia tidak bisa berpuasa karena keadaan sakit yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Nah, ternyata di bulan Syawal dia belum sempat kodok tapi meninggal. Itu ahli warisnya gimana Gus? Apakah mengkodokkan, menggantikan atau gimana? Menurut imam dan menurut hukum fikih itu, hukum asli fikih ya, kalau orang meninggal kemudian punya hutang sholat atau puasa, itu tidak wajib kodok. Tidak wajib kodok. Cuma Imam Subki sendiri melakukan. Imam Subki melakukan. Imam Subki itu masuk Syafi'iyah. Jadi kalau meninggalkan sholat ya keluarganya Imam Subki meninggalkan meninggal dunia dan meninggalkan sholat dikodok. Jadi kalau kita ikut Imam Subki ya lebih bagus, lebih baik. Ahli warisnya misalkan oke, ngerti ramane dia 15 hari karena sakit nggak puasa, anaknya mengkodokan. Iya, ikut Imam Subki bagus. Itu bagus gitu. Bagus, lebih baik lah. Itu namanya hukum apa Gus? Maksudnya wakalah atau apa? Ya bukan, itu apa ya? Ya berbuat baik aja. Apa birrul walidin? Birrul walidin. Jadi nggak wajib mestinya. Secara hukum fikih cuma ada imam besar namanya Imam Subki melakukan itu. Iya. Jadi apalagi kalau karena udzur, sakit kan karena udzur. Karena udzur. Jadi kalau karena udzur ya ada dispensasi kan. Iya. Dan misalkan ini Gus, orang ini sakit keras, terus konsultasi lah dia ke dokter. Kamu nggak boleh puasa karena sakitmu ini. Itu wajib nuruti dokter apa gimana Gus? Misalnya dokternya dokter yang khobir atau yang waspada atau yang memang dokter yang spesialis betul, ya kita ngikuti saran dokter itu. Kalau emang dia khobir loh ya. Berarti ada potensi misalkan karena dokter kan juga manusia, mungkin juga bisa salah diagnosis, pindah ke dokter lain mungkin untuk memastikan bahwa saya kepengen puasa tapi dokter satu dia melarang, mungkin ke dokter lain mungkin. Nah kalau ternyata keterangannya sama, berarti wajib mengikuti saran dokter. Yang tadi disebutkan adalah dokter yang khobir, ya, yang waspada, ya spesialis ya, memang dia tahu betul itu, paham betul. Dengan catatan nanti setelah sembuh ya wajib kodok. Ya. Padahal ada juga keyakinan orang kan bahwa banyak juga penyakit-penyakit yang sukar disembuhkan ternyata sembuh dengan puasa. Ya banyak. Termasuk kenapa kok diwajibkan puasa? Ya untuk itu juga kesehatan. Untuk kesehatan. Jadi ibaratnya setahun penuh gilingan dewe gue di apa ya? Ya bekerja maksimal gitu. Nah, cara komputer kayak apa kena kayak di apa? Mas Ebo, di riset. Di riset kesetelan pabrik apa ya? Di riset nih. Disetel ulang. Cara komputer kayak gue lah. Kira-kira begitu. Oke. Jadi mungkin apa bagi ini masih menunggu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya Gus. Karena ya ini seputar Ramadan. Sudah berapa pertanyaan yang masuk ke saya ini sebenarnya? Saya mungkin durasinya nggak cukup ya.
terkait tadi Gus bahwa berarti dibolehkan tapi makruh ngambil penunda haid. Kalau pasang susuk, pasang spiral dibolehkan, tidak membatalkan, asal dia masuk bukan di jalan yang tembus. Nah, infus apa semuanya boleh asal tidak di hidung dan sebagainya. Iya, betul. Mungkin itu dulu Gus. Siap. Nah, nanti dilanjut lagi. Semoga manfaat ilmu jenengan. Itu dulu apa amin dulu? Wis rampung Gus. Sesi baik. Ya, semoga keberkahan untuk kita semua. Amin. Nanti. Amin. Dan jangan lupa tetap mendukung siapapun itu. Iya, mendukung perubahan lah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Kiai Tribun. Nanti kita jumpa kembali di lain kesempatan. Okay? Tetap bersama beliau Gus Atik yang insya Allah bisa manfaat ilmunya untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.